tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dengan benar. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang berakal. Masya Allah, iya betul ayat kelima. Nah, jadi kalau Anda menyinggung kemudian ada bulan, ada bintang di kubah masjid, itu sejarahnya terkait dengan perang. Ketika perang salib, orang Kristen menggunakan simbol palang supaya membedakan antara pasukan Islam dengan pasukan Kristen. Maka orang Islam menggunakan, pasukan Islam menggunakan simbol langit, yaitu bintang dan bulan. Gak ada hubungannya tuh, gak ada hubungannya sama sekali. Yang kita maksud di sini makhluk yang datang mengaku Yesus. Sedikit saya ajarin pada saudara dan juga kepada umat Islam. Di dalam bahasa Yunani disebutkan Phosphorus atau bintang timur, itu adalah sebuah rujukan kepada dewa Venus. Dewa Venus ini kemudian bentukan dari nama yang sama dalam beberapa dialek Yunani, yang kemudian disebutkan juga dengan Hesperos atau Phosphorus. Lalu kemudian nantinya akan menjadi dewa fajar atau dewa matahari, Dionysius. Inilah cikal bakal kemudian kenapa rasa perjanjian baru itu rasanya paganisme. Orang-orang Yunani, orang-orang Roma menginginkan Tuhan mereka sang bintang timur itu disembah. Maka Yesus yang adalah Mesias datang kepada Bani Israel dikawinkan dengan bintang fajar. Mana dia? Kabur. Kenapa kamu menyiksa aku? Udah berapa yang datang kabur semua? Aduh. La haula wala quwata illa billah. Ini kebenaran saudara-saudara. Ini kebenaran. Ini tidak bisa kemudian kita tutup-tutupi. Sekarang saatnya kita menjelaskan kebenaran itu. Untuk apa kita menjelaskan ini semua? Untuk menyudutkan? Tidak. Agar supaya saudara-saudara kita Kristen itu menemukan rahmat, mendapatkan hidayah. Bukankah Al-Quran diberikan kepada Rasulullah, diutusnya Rasulullah sebagai pembawa keselamatan kepada seluruh makhluk. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi wa la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ dikatakan, aku memberikan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad, untuk kau ajarkan kepada seluruh umat manusia, agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupannya. Semoga saya tidak keliru. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Ini Al-Quran datang sebagai penolong, Al-Quran datang sebagai obat, Al-Quran datang sebagai solusi, Al-Quran datang sebagai sirat, sebagai hudan, sebagai nur, petunjuk, kemudian sebagai cahaya bagi kegelapan yang ada di atas muka bumi ini. Jadi begitu rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan saudara Kristen yang mendengarkan ini bisa sedikit tersentuh hatinya, bahwa Yesus punya kelas dia sebagai guru, murid-muridnya seluruhnya, mulai yang pegang papan tulis, yang duduk, yang membersihkan kursi, semuanya Bani Israel, orang-orang bersunat. Tak ada muridnya yang makan babi, tak ada muridnya yang tidak bersunat, tak ada muridnya yang sekolah minggu, tak ada muridnya yang menyembah kepada bintang timur. Itu kelasnya Yesus. 20 tahun kemudian sampai kepada 70 tahun setelahnya muncul pengajaran tentang Yesus, di mana Yesus itu dikatakan sebagai Hilal bin Zakar, bintang timur. Kenapa bintang timur? Karena sejatinya bintang timur ini adalah sembahan-sembahan Roma Yunani. Inilah yang diterangkan kemudian, yang dijelaskan kemudian oleh perjanjian baru, termasuk kitab Wahyu. Maka lahirlah Kristen
sebagai pasukan-pasukan bintang timur di atas muka bumi ini untuk menggiring keturunan Adam menyembah kepada makhluk yang ingin menyamai pencipta Sang Maha Tinggi. Seperti itu saudara-saudara. Mungkin ada dari pasukan-pasukan bintang timur yang mau menanggapi, waktu dan tempat disilahkan. Boleh saya menanggapi sedikit? Ya, boleh ya. Silakan. Ya. Yesus itu dilantik oleh Allah. Terus Allah SWT siapa yang lantik? Baik. Jadi Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu menyatakan dirinya sebagai SWT. Di dalam Alkitab diterangkan kemudian, Lucu kali nggak? ya kalau tidak ada ilmu, diam. Kita belajar Bukan. sama-sama. Soalnya nggak masuk akal. Tuhan yang disembah oleh para nabi itu maha suci. Itu pasti, itu nggak bisa tidak. Nggak boleh ditawar-tawar. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, para nabi yang datang, itu adalah hakikat yang maha tinggi. Ya, itu pasti. Maha tinggi, maha suci, dalam bahasa kita, dalam bahasa umat Islam, dalam Al-Quran disebutkan Subhanahu wa ta'ala. Memang betul yang disembah oleh orang Kristen itu tidak maha suci, tidak maha tinggi. Yesus tidak pernah dikatakan sebagai makhluk yang maha suci. Yesus tidak pernah diajarkan sebagai makhluk yang maha tinggi, nggak pernah. Apalagi sebagai Tuhan, Khalik, nggak pernah. Dan bintang timur yang datang kepada penulis wahyu tidak pernah juga mengaku sebagai yang maha tinggi. Tidak pernah juga diajarkan sebagai yang maha suci. Kenapa? Karena dia adalah Lucifer. Nah, saudara naik mengaku Yesus dilantik katanya. Berarti Tuhanmu Anda akui dilantik. Nah, inilah bahayanya kalau percaya kepada malaikat-malaikat bintang timur. Iya, silakan. Oke, boleh bertanya dulu. Intinya pertanyaan begini. Kalian Islam, kami Kristen. Ya. Kristen sama Islam, apa ributnya kalian? Kenapa dipermasalahkan Kristen terus? Apakah pernah Kristen menyinggung Islam itu? Jangankan Kristen, makhluk-makhluk di belakang. Dengar. Permasalahan apa kau? Tidak ada orang masalah agama di sini. Tunggu. Kenapa Pak? Saya wakili guru. Gini, tunggu dulu Pak. Gue gini, tunggu semuanya. Gue masalahnya gini, kenapa sih kepanasan? Kalau mau Islam aja, mau Kristen aja, nggak usah sambil singgung gini. Sudah. Udah jalanin aja kehidupan lurus gimana lurusnya. Iya, kalau sudah bilang sudah. Sudah, nggak usah baku singgung-singgung begitu. Ini adalah hobi saya Pak. Hobi saya. Hobi sih di hobi, tapi hobi itu nggak boleh dibawa dalam agama Pak. Jangan nangis Pak. Hobi itu nggak boleh dibawa dalam agama. Cengeng kali kau. Cengeng macam apa kalian itu kayak begitu bicara? Sedikit lagi ya. Silakan Gerunda. Oke. Sedikit lagi. Saya katakan, jangankan kalian yang nyata ini, ya, Lucifernya aja kami lawan. Apalagi kalian. Kalian adalah manusia yang ditunggangi oleh pasukan Lucifer untuk kemudian mengajak orang-orang lain untuk menjadi pengikut. Agama sampai ke jantung Islam. Kitab kalian sebut Alkitab, kalian sebut Tuhan kalian sebagai Allah. Nabi, Rasul, Roh, awal, akhir, masuk semua ke dalam kitab saudara. Apa tujuannya? Untuk supaya Lucifer mendapatkan banyak pengikut. Itu buktinya. Cara penyesatan itu kayak begitu. Merampas. Lucifer merampas hak kenabian Yesus. Lucifer merampas
ketuhanan, posisi tahta Elohim. Dia ingin menyamai Tuhan. Begitu juga Lucifer yang muncul kemudian merampas ajaran-ajaran Tuhan yang ada dalam Al-Quran untuk digunakan sebagai alat penyesatan. Maka kami menahan itu. Jadi jangan Anda mengatakan, kenapa Anda membahas Al-Quran membahas Bible, Al-Quran membahas Kristen, Al-Quran juga membahas tentang Yesus. Anda mau apa? Ini kitab suci kami. Boleh Anda bantah. Al-Quran membahas Bible, Al-Quran membahas Kristen, Al-Quran membahas Yesus. Jadi mau kayak mana? Masa kalian melarang kami membahas Al-Quran kami? Nggak bisa. Nggak bisa. Contoh, dikatakan dalam Al-Quran, yang saya katakan tadi kepada saudara-saudara yang ada di sini. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain adalah berhala. Dan yang mereka sembah itu tidak lain adalah setan yang durhaka kepada Allah. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kami harus menjabarkan, menjelaskan, karena kami juga adalah agama tabligh, agama syiar. Kami harus menjelaskan bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah setan. Itu yang harus kami ajarkan. Silakan Anda juga mengajarkan bahwa yang Kristen sembah itu adalah Allah. Selesai bukan? Lalu kita kemudian bedah pakai tinta akademisi. Begitu bro. Jadi jangan kesurupan. Jangan kesurupan. Agama Kristen itu adalah perwakilan Lucifer untuk menjerat manusia masuk ke dalam neraka. Itu faktanya. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa membantai itu. Jangan di-mute dong. Timer dong. Begini gurunda. Yuk timer yuk. Wakilnya Lucifer. Oke, saya pedofil. tanya sama Anda. Saya Muhammad tanya sama pedofil. Nah, coba lihat. Ayo kita timer dong. Coba lihat. Turunkan. Timer. Turunkan. Di mute. Turunkan. Setan kayak begitu jangan dibiarkan. Menghujat Rasulullah langsung diturunkan. Menghujat Allah langsung diturunkan. Tidak perlu. Kita nggak perlu. Binatang-binatang yang seperti ini, perpanjangan tangan Lucifer, jangan dikasih ruang. Nggak usah, biarkan mereka tersiksa. Kita menyampaikan kebenaran, kita tabligh kemana-mana, sampaikan bahwa yang mereka sembah itu adalah bintang timur. Dah selesai. Dia mau meradang, dia mau bunuh diri, dia mau mengamuk, bahkan dia datang untuk membunuh Bang Suma saja, biarkan. Ente pada tinggal datang, ambil jenazah saya, mandikan, kafankan, kuburkan, selesai. Nggak usah dibiarkan orang-orang kayak begini. Nggak usah dikasih ruang. Iblis eksplikasi begini, yang menghujat Rasulullah itu langsung dikat. Dikat, kita penjarakan otaknya, kita siksa batinnya, kita suarakan kebenaran. Gitu. Itu yang seperti itu adanya. Kalau dia mau kemudian berdiskusi dengan baik, silakan aja dinaikkan. Jangan menghujat. Di sini kita ada menghujat Yesus. Yesus kita murnikan akidahnya. Yesus kita bersihkan dari fitnahan-fitnahan oten, penyembah Lucifer. Bagaimana Bang Suma siang dan malam menyatakan Yesus itu memiliki kelas. Dia nabi, dia rasul, dia makhluk yang suci. Dia utusan Allah, pencipta alam semesta, mengutusnya kemudian sebagai laki-laki yang suci di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil. Kita tidak pernah menghujat. Kuburkan, bukan Yesus yang digantung di pohon dan dikatakan terkutuk oleh mereka. Saya mau Bukan. tanya dulu, siapa Bukan. yang disalib? Bukan. Tetapi mereka apa yang terjadi? Yang mereka lakukan kemudian adalah tidak. Yang ditampar dan yang diludahi, dan yang dibunuh, yang ditonjok mukanya, itu adalah Yesusku. Dia pingin kali Yesus itu terhina, direndahkan serendah-rendahnya. Kenapa? Karena pada diri mereka ada Lucifer. Di dalam diri mereka ada setan yang menguasai mereka, setan. Nah itu tahta yang mereka bangun, itulah gereja-gereja. Itulah gereja-gereja, tahta-tahta setan di atas muka bumi ini. Berani saya katakan itu karena itu berdasar Bible. Itu dasar Bible. Oke, silakan Anda berbicara, tapi jangan menghujat ya. Iya, Jangan menghujat. Jupri, saya mau nanya, udah
Siapa Ya, nama yang disalib pengganti Isa di kayu salib? Sebutkan namanya, di mana dalilnya? Kalau kau bisa, saya ikutin kamu dah. Mana dalilnya? Yang kamu bawa Al-Quran, isi Alkitab. menurut Al-Quran, menurut Al-Quranmu, di surah mana? oke, Ya. sudah. Udah ya, Zulkifli. Ya, udah. Oke. Menurut Al-Quran tidak disebutkan nama yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Tapi Al-Quran mengajarkan kami untuk belajar. Setelah kami belajar, ternyata perintah belajar ini menghasilkan hikmat yang sangat luar biasa. Yang disalib ternyata adalah Yudas. Ayo. Katanya Itu kita fakta. penyempurna. Itu Ya bukan fakta. namanya. Peristiwa Itu besar fakta. itu katanya Itu fakta. diserupakan. Yang jadi korban itu siapa? Al-Quran Siapa tidak Masa tidak ada menyebutkan Al-Quran tidak menyebutkan nama ayah dari Katanya Nabi kita Muhammad. penyempurna. Al-Quran Sempurna. tidak menyebutkan nama ibu kandung yang melahirkan Nabi Muhammad. Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama darah daging Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menandakan Al-Quran itu pedoman hukum. Al-Quran itu bukan buku Prambon seperti surat kabar yang menyelidiki siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Itu adalah surat kabar. Tapi anehnya surat kabar ini tidak pernah tahu siapa nama bapaknya Paulus, siapa nama ibunya Paulus. Lucu ya. Siapa yang menggantikan Nabi Isa? Tidak diterangkan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran kitab hukum-hukum. Al-Quran cuma mengatakan mereka dihukum dengan ucapan mereka bahwa mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam, padahal mereka tidak membunuhnya, melainkan yang dibunuh adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Itu fakta. Itu fakta. Ternyata setelah umat Islam diperintahkan untuk belajar, lahirlah buku-buku yang datang dari barat yang dibawa oleh penjajah. Kita pelajari kemudian, oh ternyata yang menggantikan Nabi Isa berdasarkan surat kabar dari barat ini, itu adalah manusia terkutuk, pengkhianat, pemakan suap, yang mati digantung di atas pohon. Dan secara tradisi catatan kaki Matius 27 nomor 5, ternyata Yudas. Selesai. Tak ada masalah. Tak ada masalah di situ. Artinya Islam tetap unggul sampai kiamat. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Allahu Akbar. Di sini sudah hampir azan. Saya mohon izin, silakan dilanjutkan para dewan guru saya. Mohon maaf kalau ada kata Satu atau ada putaran Gurunda, jangan turun Ya, dulu. Saya buka. saya nggak udah turun. saya buka Oke, kameranya. silakan guruku yang saya hormati, silakan. Waduh, belum bisa buka kamera nih dengan akun ini ya. Saya membaca buku ya. Ini dulu Dari untuk persat- mumpun ini Ustadz Egel, mumpun Nggak merame nih. apa-apa. Teman-teman di bawah, tolong di polo-polo akun Ustadz Tunggul nih. Iya. Mister ya. Silakan Ya, di nanti polo-polo kapan- teman-temannya. Nanti kapan-kapan ya saya buka, saya buktikan. Saya hanya ingin membuktikan bahwa apa yang dikatakan Gurunda Zuma Jadi adalah namanya benar itu ya. diambil dari Bible, Dari- Yudas Iskar. Gantian bro, aku 1 jam nunggu kamu bicara loh, gantian ya, pakai adab. Jadi sedikit aja nih, apa yang dikatakan Gurunda Zuma, ternyata ada persatuan Yahudi. Aku baca ini bukunya dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi di sini disebutkan, who is the morning star, Jesus or Satan? Siapakah bintang pagi itu? Yesus atau setan? Jadi diperbandingkan antara Yesaya 14 nomor 12 dengan kitab mimpi atau Wahyu 22 nomor 16. Jadi memang di sini disebutkan bahwa kebiasaan Kristen dari sejak berdirinya kitab Yahudi yang mereka marah ini sudah dicolong, kemudian konteksnya dipelintir, arti dan maknanya digeser-geser, dipelintir, serta ada tambahan-tambahan yang bukan dari aslinya. Jadi benar apa yang disebutkan Bang Zuma tadi, terbukti bahwa Morning Star itu adalah Lucifer. Lucifer disembah oleh orang-orang yang neneknya kiper. Standby lagi host.
Saya mungkin tambahkan sedikit Pak Ustaz. Jadi begini, saya lihat memang teman-teman dari sebelah ini tidak paham dengan ajaran teologi Bible mereka sendiri. Yang saya jelaskan sedikit ya supaya mengerti. Jadi begini, Bible itu terdiri dari dua penjelasan besar. Informasi-informasi dengan ajaran-ajaran. Dengan 3.125 nubuatan. Sementara posisi Lucifer atau bintang timur itu ada di Yesaya 14 ayat 12 dan ini jelas Bible sendiri menggenapinya dan sudah diterangkan itu. Jadi nubuatan tentang bintang timur itu di Yesaya 14:12 dan digenapi di 2 Petrus 1 ayat 19. Silakan Anda buka dan Anda lihat judul perikopnya di atas. Jadi nubuatan ini memang harus digenapi. Jadi semua nubuatan dalam perjanjian lama menurut ajaran teologi itu digenapi di perjanjian baru. Dan kita perlu lihat histori sejarah bahwa bintang timur itu tidak ada 2 atau 3, tapi cuma ada 1 yang diceritakan dalam Bible. Sementara dalam Bible di Yesaya 14:12 itu adalah 1 bintang timur, bintang fajar atau bintang Venus itu digenapi di 2 Petrus 1 ayat 19. Lalu diteruskan dan disematkan di Wahyu 22 ayat 16 tersebut. Jadi kalau dikatakan bintang timur di Yesaya 14 dengan bintang timur di Wahyu berbeda, ini salah persepsi karena Bible tidak menjelaskan seperti itu. Memang betul perikopnya itu di Yesaya 14 itu judulnya itu ejekan terhadap Raja Babel yang mulai dari Kejadian 11 itu. Tapi perlu kita ketahui bahwa Yesaya 14:12 ini masuk daftar nubuatan yang harus digenapi di perjanjian baru. Dari 3.125 nubuatan dalam perjanjian lama itu harus digenapi di perjanjian baru, dan perjanjian barunya itu menggenapi di 2 Petrus 1 ayat 19 tentang bintang timur. Jadi apa yang dijelaskan Bang Suma itu betul. Itu tidak ada salahnya, bahwa ketika makna sebagai orang suci Yesus ini bergeser disematkan ke bintang timur yang ada Lucifer. Kalau kita lihat sendiri Lucifer ini adalah pimpinan paduan suara, malaikat pimpinan paduan suara di surga yang dibuang dari surga karena kesombongannya. Ini adalah Lucifer. Lux itu artinya cahaya dalam bahasa Latin, Cifer itu artinya pembawa, jadi pembawa cahaya. Jadi ketika Guru Ndasuma menghubungkannya dengan Kisah Rasul 9 di mana Paulus bertemu katanya bertemu dengan Yesus, betul. Kenapa? Karena memang Lucifer itu pembawa cahaya dan tidak ada 2 atau 3 dalam Bible. Bible hanya menceritakan 1, dan nubuatan di Yesaya itu di 2 Petrus 1 ayat 19 itu yang perlu kita pahami bersama. Memang saya lihat pemahaman teman-teman Kristen ini dengan Bible-nya minim, maksud saya minim, karena memang mungkin mereka tidak pelajari begitu. Bahkan ketika berdebat saya lihat begitu informasi itu didudukkan dalam ajaran, dan ajaran didudukkan dalam informasi. Ya sebenarnya tidak bisa begitu. Ketika Bible kita kaji, kita harus mendudukkan informasi di informasi dan ajaran di ajaran. Jangan kita putar balik. Ajaran kita dudukkan informasi kita dudukkan di ajaran. Akibatnya berakibat fatal. Akhirnya menghujat. Nah, itu sudah berkali-kali saya jelaskan. Nah, kalau kita kaji bintang timur ini, ada Dewa Perforus atau mitologi Yunani, ini juga ada kaitannya memang dengan 25 Desember, dengan yang lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang Bible itu baru dikanonikan tahun 364 di Konsili Laodikia itu, di mana Romawi punya otoritas penuh untuk merubah, mengkonsep ulang, bahkan menulis ulang Bible ini dan memasukkan mitologi dewa mereka ke dalam Bible kanonik. Ini maksudnya seperti tadi yang dijelaskan Bang Suma. Saya tidak usah jelaskan ulang lagi ya. Apa maksudnya ini? Memang maksudnya memang disiarkan begitu. Memang agama siar. Jadi seperti itu kira-kira. Silakan dilanjut. Mantap Bang Gotu. Saya banyak menimba ilmu juga dari Anda. Lanjut host, standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan semua minta tolong di aku ni, pololok ni akun ini nih. Karena apa? Yang satu dimatikan itu karena aku buka ensiklopedia Katolik. Ada tuh orang tua tuh 93 tahun men. Kawin dia sama budak kecil 12 tahun. 5 anak keluar dari situ. Jadi Tuhan yang satu. Jadi aku buka itu, aku dibantai mereka. Apalagi Bang Juma kan? Kau Ustaz Juma habis lah. Kalau aku dah. Ya, jadi minta follow je aku di sini, minta follow je. Ya. Kedua, aku mau tahukan dulu. Oten Kristen di Indonesia ini, itu ada dendam kepada Islam ni. Ada kebencian yang mendarah daging gitu loh. Kenapa?
Ya, aku buka sejarah dikit ya nih. Dulu pada zaman penjajah dulu, nenek datuk itu pengkhianat semua tuh. Sikit je yang baik, tapi kebanyakannya pengkhianat. So kenapa? Aku bilang kan, dulunya jadi londo ireng, Belanda hitam bahasa Melayu kami, ya kan gitu. Nah, ada dendam. Lebih itu, tiba-tiba meningkat mereka nih. Tahun 90-an itu lebih 10%. Ya kan? Lebih kurang 10% tuh meningkat. Ya, rupanya PK1 tragedi 65 itulah yang pindah ke Kristen. Makanya kebencian terus mereka, ada dendam gitu, ada dendam politik. Karena ajaran komunis dengan ajaran Orten ini lebih kurang 11-12. Licik, berdusta, memfitnah, menghujat. Nah, itu ajarannya. Kan gitu. Adu domba, ya. Nah, seperti itu. Jadi ndak aneh buat aku karena ajaran mereka tuh ndak akan sempurna, ajaran mereka ndak licik, menipu, berdusta, memfitnah. Itu satu ajaran mereka, keutamaan ajaran mereka itu. Maka kebencian terus. Jadi ajaran kasih itu slogan aja. Slogan yang mereka buat ya pada abad ke-19 akhir setelah mereka jadi pecundang semua di negeri-negeri jajahan mereka, jadi pecundang semua tuh hotel-hotel, baru bikin ajaran kasih, ajaran itu baru dibikin mereka tuh baru, ya kan? Makanya Herbert Lucy dalam buku di Amerika itu ajaran kasih itu hanya kedok untuk menutupi kebiadaban Kristen masa lalu dan hari ini. Oke, makasih ya. Lanjut, makasih kawan-kawan. Udah follow, yang jomblo segera dapat jodoh ya. Yang jomblo segera dapat jodoh, cepat murah rezeki. Akun mati bikin lagi, jangan panik. Lanjut terus. Jangan panik. Lanjut. Ya, kawan-kawan maaf ya, pada aku pun dah masuk Johor, aku mundur dulu sebentar. Aku keluar. Makasih kawan-kawan semua ya. Yang udah follow, yang jomblo segera dapat jodoh, yang udah dapat jodoh bisa nambah-nambah lah. nambah manas gitu, nambah manas hotel. Makasih kawan-kawan ya. Ustaz Unggul, Ustaz Juma, semua kawan-kawan semua sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah masuk Johor padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjut ini Bang Henlot, sedikit sejarah mungkin saya edukasi sedikit sambil nunggu-nunggu Bang Suma selesai sholat. Jadi apa yang dikatakan Bang Henlot ini ada betulnya juga. Jadi begini, saya tarik sejarah sedikit ya. Jadi begini, tahun 1494 itu ada perjanjian yang dicetus oleh Paus Alexander ke-6 tentang perjanjian Tordesillas itu. Jadi begini, jadi perjanjian Tordesillas itu melibatkan 4 negara. Yang pertama itu Portugis, Spanyol, terus Belanda dan Inggris. Jadi di sini awal mula penyiaran agama itu. Jadi setelah dicetus oleh Kepausan Alexander, ini dirapatkan dalam sidang besar dan yang akhirnya dikenal dengan nama Perjanjian Tordesillas tersebut, di mana Portugis dan Spanyol itu diberikan wilayah masing-masing untuk menyebarkan agama. Lahirlah tiga istilah atau 3G, Gold, Glory, Gospel. Mungkin sudah ada yang pernah dengar ya. Ini awal mula penyiaran agama Kristen Katolik di seluruh dunia sebelum lahirnya Protestan tahun 1517. Jadi begini, perjanjian ini memberikan mandat kepada Spanyol, Portugis, Belanda dengan Inggris untuk menjalankan Gold, Glory, Gospel tersebut. Saya jelaskan dulu apa ini Gold, Glory, Gospel ya, supaya kita ada edukasi sedikit, ada pengetahuan sedikit. Gold, Glory, Gospel atau 3G itu gold yang pertama. Gold itu berarti harta atau kekayaan. Di mana ketika Belanda, Portugis, Inggris, Spanyol masuk ke satu wilayah, mereka berusaha mengeksploitasi kekayaan alam tersebut lalu mengambil ke negara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah glory. Glory ini adalah kejayaan, di mana ketika mereka melakukan ekspansi itu berusaha menjajah satu negara. Jadi mereka menjajah, lalu mereka memasukkan pengaruhnya di situ dalam satu negara yang mereka jajah. Yang ketiga itu adalah gospel. Gospel ini pemberitaan tentang Bible kanonik itu.
Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau dikatakan bahwa Kristen disebarkan lewat penjajah itu betul, karena memang ada perjanjian yang bernama Tordesillas tadi tersebut. Jadi sudah dicetus tahun 1494. Jadi di sini awal mula penyebaran Kristen melalui penjajahan. Jadi ketika Portugis masuk ke Tapanuli pertama kali tahun 1600-an itu menyebarkan agama Katolik. Tapi setelah mereka masuk menyebarkan, Spanyol yang diberikan wilayah ke barat, sementara Portugis berikan wilayah ke timur. Ini Spanyol memonopoli. Spanyol juga masuk ke Malaysia, masuk ke tempat-tempat yang lain, masuk ke negara-negara bagian timur yang lain. Akhirnya diadakanlah Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa itu membuang atau melempar Spanyol keluar kembali ke wilayah barat, daerah Eropa sana. Jadi yang diberikan kekuasaan pada saat itu di wilayah timur ada dua negara, yaitu Belanda dengan Portugis. Makanya jangan heran ketika Belanda masuk menjajah Indonesia itu, karena memang sudah diberikan wilayah oleh Paus pada saat itu bahwa Indonesia ini masuk dalam wilayah jajahan Portugis dan Belanda. Makanya Belanda dan Portugis masuk kemari untuk menyebarkan God Glory Gospel tersebut. Jadi kalau Anda katakan bahwa dibawa dengan bukan dengan penjajahan, Anda salah. VOC itu adalah bagian dari gold tersebut. Jadi God Glory Gospel ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena memang ini bagian dari pemberitaan atau bagian dari perintah Paus Alexandria, memang yang harus dipatuhi. Tidak bisa dilanggar, karena ini perjanjian 4 negara di mana gospel itu Bible kanonik itu harus diberitakan ke seluruh dunia dan dibagi-bagi. Spanyol ke sini, Portugis ke sini, Belanda ke sini, Inggris ke sini. Jadi sudah diatur semua oleh Paus pada saat itu. Jadi begitu mereka masuk ke satu negara, selain mereka menguras kekayaan alam di negara tersebut, mereka juga mencari kejayaan, mereka mendirikan organisasi atau mereka menguasai kepala-kepala suku di situ untuk mendapat kejayaan. Terus mereka melakukan ini pemberitaan Bible ini. Jadi tujuannya sebenarnya pemberitaan Bible. Jadi penjajahan itu tujuannya untuk pemberitaan Bible. Itu mungkin sedikit dari saya supaya ada edukasi sedikit. Oke, lanjut silakan Pak Ustaz. Iya, tambah ya. Ada teman-teman lain dulu yang mau bicara? Oke, kalau nggak ada sambung saya ya. Jangan dilupakan pula dari perjanjian Tordesillas nanti disambung dengan Saragossa. Ada satu yang justru paling penting, yaitu Reconquista. Kalau saja mereka semboyannya gold adalah mencari kemakmuran dengan cara penjajahan, perampokan dan begal, berarti cuma serakah. Kemudian glory, setiap negara tentunya pengen memiliki kejayaan dalam bidang apapun, terutama militernya ya. Angkatan laut saat itu sangat berperan. Kemudian gospel, yang mereka gadang-gadangkan ajaran kasih, tetapi kenapa kebenciannya begitu luar biasa? Pemaksaan di peristiwa Inkuisisi Spanyol, Yahudi dan Islam yang tidak mau memeluk Kristen metongkan. Mereka muncul juga satu ini yang terlupakan, 3G plus R plus R, Reconquista, semangat balas dendam. Dari apa balas dendamnya? Mereka sangat membenci Islam karena keduniawian mereka, kejayaan mereka, kekuatan gereja-gereja itu hancur luluh berantakan oleh Islam. Ya, yang ketika berperang punya aturan, tidak ada orang dipaksa. Kalau kau nggak masuk Islam, kami metongkan, nggak ada. Ya, itu sejarah panjang dan kita akan skip dulu lah ya supaya nggak kepanjangan. Semangat Reconquista ini dimulai dari ketika Raja Perancis yang tertangkap kemudian ditebus, berkumpul mereka berhadapan dengan pemimpin Katolik waktu itu, Paus ya. Dia bilang nih, raja yang dibebaskan, kita tidak akan pernah bisa menang melawan pasukan Islam karena mereka menang dua-duanya. Menang yang pertama, menang janahnya atau surganya, mereka percaya betul mati syahid, sementara pasukan kita cinta dunia dan takut mati. Lalu menang yang kedua, menang perangnya. Mereka memang berperang itu untuk mencari mati, bukan untuk mencari kejayaan semata. Lalu bagaimana dirapatkan? Yang pertama, jauhkan
pemuda-pemuda dari ulama-ulama. Yang kedua, sisipkan mereka nilai-nilai keduniawian. Artinya sudah perang Gauzul Fikr, perang pemikiran. Perang pemikiran ini jauh lebih dahsyat ketimbang dengan pedang, ya. Nah, nanti akan muncul tuh gerakan-gerakan misionaris masuk di Indonesia dengan Zending dan seterusnya dan seterusnya. Bekas-bekas warisan mereka, kebencian terhadap Islam, ya, fitnah karena nggak mampu berbicara tentang Al-Quran, yang difitnah pembawa utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ngomong ilmu tidak, memfitnah pula. Tidak ada satupun umat Islam yang mengatakan contohnya begini, itu lihat si tua bangka umur 90 tahun menikahi maminya Yesus. Nggak ada, karena kita tidak pernah diajarkan untuk kebencian. Sebagai penutup, ajaran kasih yang mereka gadang-gadang adalah kebohongan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Lanjut host, standby lagi. Hostnya sholat kali ya. Bunda Wanda, monitor nggak? Bang Bayu, Bang Imrus. Lanjut Bang Gotu, yang lain mungkin sedang sholat ya. Aku juga jelang-jelang azan. Silakan lanjut Bang Gotu. Ya, saya kepental-pental terus nih. Jaringan mungkin, tapi sinyal ya. Ya, tapi tadi penjelasan saya sempat didengar ya sampai habis. Jelas kok. Lalu setelah saya ngomong baru Bang Gotu terpental. Ya, tadi perjanjian Tordesillas tadi lengkap ya. Ya, jadi memang kita tidak bisa sangkali karena itu fakta sejarah. Silakan di-cross-check sejarahnya di mana perjanjian itu memang dilakukan oleh keempat negara tersebut untuk membawa glory gospel ini. Jadi minta tolong teman-teman di sebelah jangan menutup mata tentang sejarah ini karena memang ini sejarah tidak bisa dibantah. Begitu. Masuk ke Indonesia saja itu kan melalui perjanjian ini. Seandainya saja Indonesia bukanlah wilayah salah satu wilayah yang diperuntukkan atau tujuan mereka, mungkin Indonesia tidak akan jadi jajahan Belanda atau Portugis. Tapi karena memang masuk daftar Glory Gospel, jadi Indonesia salah satu negara yang masuk daftar penyebaran Glory Gospel, di mana mencari kekayaan, menjajah dan memberitakan Bible kanonik tersebut. Ya, begitu kira-kira. Nah, terus kalau kita kembali tadi membahas siapa yang tersalib di dalam Bible kanonik, sebenarnya di sini ada dua persepsi. Kalau kita menunjuk dari perjanjian lama, itu mengarahnya ke Yudas. Ketika kita membaca Ulangan 27 ayat 25 dan Ulangan 21 23 kan merujuknya ke Yudas. Tapi kalau kita lihat dari histori sejarah, ada salah satu Kristen yang berdiri setelah penghancuran Bait Suci itu selain dari Ebionik, ada namanya Kristen Basilidian. Ini Kristen ini menolak penyaliban Yesus. Menurut mereka yang disalib itu adalah Simon orang Kirene yang menggantikan Yesus ketika Yesus memikul salib. Simon orang Kirene menggantinya. Ini menurut mereka, ajaran mereka. Jadi ada dua persepsi. Tapi kalau kita merujuk dari tata cara Yahudi tentang penyaliban atau kita merujuk dari tradisi Yahudi, tidak boleh sebenarnya orang disalib itu adalah orang yang tidak bersalah. Sementara kalau kita lihat atau membaca surat Pontius Pilatus kepada Kaisar Tiberius pada saat masa penyaliban, ini Pontius Pilatus sendiri tidak mau menyalibkan Yesus karena Pontius berkata bahwa saya tidak mendapatkan kesalahan dari orang ini dan saya tidak mau menanggung kesalahan dari darah orang ini. Jadi sebenarnya bisa kita pastikan karena berbagai alasan, banyak alasan. Berikut histori sejarahnya bahwa yang disalib itu bukan Yesus itu banyak. Bahkan Kristen-Kristen awal itu menolak semua.
kelompok-kelompok Nasrani juga menolak penyaliban Yesus yang menurut mereka bukanlah Yesus yang disalib. Nah, kan kira-kira seperti itu. Saya sudah menjelaskan berkali-kali ini ada kurang lebih 10 alasan bahwa Yesus bukanlah yang disalib. Ya, termasuk dari tradisi Yahudi tersebut tadi, di mana saya katakan tadi ada 3.125 nubuatan yang harus digenapi. Salah satunya adalah Ulangan 27 ayat 25, Ulangan 21 23 ini masuk daftar nubuatan 3.125 nubuatan dalam Bible yang harus digenapi, dan ini sudah digenapi. Nah, siapakah di situ? Di situ kan diterangkan bahwa yang terkutuk, yang tergantung di kayu salib itu adalah orang yang bersalah, penerima suap. Sementara Yesus ketika mengangkat muridnya dan berbicara dalam salah satu perjamuan kudus, Yesus berkata bahwa dari antara kalian ini ada salah satu yang iblis. Maksud kata Yesus ini kita harus pahami, kita harus telaah bersama-sama bahwa siapa yang dikatakan Yesus itu iblis. Ya, kan kira-kira begitu. Apa tadi yang dikatakan Guru Dasuma itu betul. Semua itu ada kaitannya. Kalau kita pelajari baik-baik Bible, kita pelajari tentang nubuatannya, kita pelajari isi nubuatan tersebut yang kesekian ribu, apakah ini sudah digenapi dalam perjanjian baru, kan begitu. Nah, jadi saya mau katakan begini, Bible kanon itu sebenarnya adalah bukan Injil. Kenapa saya katakan itu hanya berupa the group of notes dari Lukas 1 ayat 1 itu akhirnya dikanonikan di tahun 364 itu kita perlu pahami. Bible Injil berbicara tentang nubuatan itu akan digenapi semua mulai dari perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru. Dan ketika Injil berbicara di Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang katanya tidak tervalidasi atau tidak ketahuan siapa penulisnya, ini sebenarnya masih ada sisa-sisa sabda Isa yang tersisa dalam Injil-Injil apokrifa atau Injil Gnostik, bahkan Injil Gospel Kristen Basilidan tadi itu. Silakan di cross check sejarahnya atau mungkin Kristen Bionik. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau kita bicara tentang nubuatan tentang bintang timur itu memang harus digenapi karena memang sudah ada nubuatannya dalam perjanjian lama, dan saya sudah katakan tadi digenapi di 2 Petrus 1 ayat 19. Jadi kalau dikatakan kita tidak bisa menyebut siapa yang disalib, sebenarnya salah, karena kalau kita merujuk perjanjian lama kan memang sudah jelas siapa yang disalib. Kan begitu. Nah, coba dikorse ulang di Ulangan 27 25 dan Ulangan 21 23 itu. Kan jelas sekali di situ. Kalau kita merujuk tradisi Yahudi, siapa sebenarnya yang disalib? Kan yang disalib itu adalah penerima suap. Yang Yesus katakan bahwa dari antara 12 kalian itu ada salah seorang adalah iblis. Kan begitu. Kalau kita kaitkan dengan bintang timur, dengan disematkannya nama Yesus di Wahyu 22 ayat 16, kan sekali siapa yang disalib itu. Jadi saya rasa tidak perlu dipertanyakan itu. Kalau kita mau pelajari Bible dengan baik, kita menggunakan akal, bukan doktrin. Nah, begitu kira-kira. Silakan dilanjut yang lain. Ya, mantap. Teman-teman yang lain silakan. Saya juga senang kok kalau mendengar, supaya bertambah luas wawasan saya menyimak menimba ilmu. Silakan yang lain. Silakan lanjut Ustaz, lanjut. Nyimak. Ya, mengisi kekosongan ya teman-teman. Sambil kita sambil kita ya, ini Mr. Y alias Pandito Acong generasi 18 nak iya. Oh ya, kalau tidak ada lagi lanjut saya edukasi saja nih supaya yang dibawa mudah-mudahan dibawa ini masih banyak yang nonton ya, masih banyak yang aktif ya. Jadi suara saya nggak terdengar tak? Ada suaranya ada. Lanjut Ustaz. Pandito. Ya, mengisi kekosongan ya. Sebelum Guru Ndazuma naik lagi bersuara, beliau sedang menjalankan ibadah sholat zuhur ya. Baiklah, memang selalu dipertanyakan kalau disebut diserupakan siapa orangnya dalam Al-Quran ya, itu selalu yang menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara kita Kristen. Kalau umat Islam itu ya apa adanya gitu loh, nggak pernah berasumsi liar. Bahkan kita tidak berani mentafsir Al-Quran kecuali dengan merujuk kepada para mufassir, para pentafsir Al-Quran yang sedikitnya memiliki 15 keilmuan untuk mentafsirkan Al-Quran.
Al-Quran tidak mengatakan yang diserupakan adalah si fulan, ya. Kenapa? Karena bagi kita yang paling penting, yang paling utama adalah bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Tidak mungkin utusannya yang mulia, yaitu Yesus, peace be upon him, alaihi salam, didiamkan. Dalam versi gospel menangis semalam-malaman sampai keringatnya sebesar jagung, bulir-bulir jagung. Nggak dijawab. Ini Tuhan macam apa? Tuhan yang bisu, Tuhan yang budek. Sampai teriakan terakhirnya, Eloi Eloi lama azabtani, ya. Ini tidak ada jawaban. Jadi sangat tidak masuk akal Tuhan yang bisu dan tuli. Nah, di dalam Islam Yesus diselamatkan. Allah tidak sudi utusannya yang mulia dihina, dipukuli, dicambuki, bahkan ditelanjangi, ya. Dan kalian berjingkrak-jingkrak mengabarkan berita gembira ini tentang pemetongan anak Maria. Nggak ada ajaran nabi-nabi dan utusan-utusan Tuhan bahwa penebusan dosa adalah dengan menumbalkan manusia. Itu ajaran pagan, fix pagan. Di dalam kitab Tanakh, penebusan dosa macam-macam medianya. Yang pertama pertobatan, yang kedua dengan kurban hewan, yang ketiga termasuk sedekah, dan banyak sekali media-medianya, mengingat Elohim. Jadi banyak medianya, tapi tidak satu pun diajarkan kita metongkan anak orang. Udah yang dimetongin anak orang, lu yang terima bersihnya, tiba-tiba dosa auto diampuni. Pemikiran apa ini? Ya. Tetapi kalau bicara dalil, Al-Quran itu punya, Islam itu punya dua dalil. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Di dalam hadis memang disebutkan, ya, ada yang menyebutkan itu Yudas Iskariot, ada yang menyebutkan Narjis, ada yang menyebutkan Thomas murid yang paling muda, yang paling berani menggantikan. Tetapi ini pun juga membuktikan bahwa mereka, informasi dari Al-Quran disebutkan, dalam keraguan-raguan. Judaism di dalam Talmud percaya telah memetongkan Yesus. Dengan cara apa? Dirajam. Karena hukum bagi penghujat Tuhan dari perspektif Judaism adalah dengan cara dirajam. Disalib itu adalah cara Romawi, bukan cara Judaism. Nah, sekarang adakah bukti bahwa benar Yesus? Elia Kodam dia bilang ada referensi dari luar, sejarawan-sejarawan semua mencatat. Itu kebohongan besar, ya. Saya mengkaji, melakukan riset pustaka. Ada 3 sejarawan besar yang disebut, yaitu Josephus Flavius, lahir tahun 37 Masehi. Ya, kurang lebih 4 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit, dia baru lahir. Ketika Yesus diangkat ke langit, Josephus Flavius masih jadi air. Di situ tidak menulis, ada tertulis memang penyaliban dari Romawi, tapi tidak disebutkan namanya Yesus putra Maria, nggak ada. Kemudian nanti yang berikutnya Tacitus tahun 55 Masehi juga tidak menyebutkan ada bernama Yesus putra Maria disalibkan. Dan yang ketiga Lucianus, sama, setali 3 uang, lahir tahun 125 Masehi, nggak ada. Bahkan yang lebih canggih, ada Justus of Tiberias, Justus dari Tiberias, ya, bertempat yang sama dengan saat Yesus melakukan dakwahnya. Nggak ada itu disebut, padahal zamannya sama. Apalagi Pliny the Elder, Pliny the Younger, dan yang lain-lain.
Mereka, para penipu-penipu ini menyisip-nyisipkan tapi diragukan keasliannya oleh siapa? Para peneliti kekristenan sendiri, Christian scholars, ya. Jadi begitu kita kalau menjawab, Islam itu nggak pernah asumsi liar. Apa yang tertulis di Al-Quran, itulah yang kami sebutkan. Apa yang tidak tertulis, nggak kita karang-karang. Lanjut Bang Imru, standby. Oh ya, dengar itu tadi yang bertanya, ya alhamdulillah ya udah dijawab ya. Kenapa kok nggak dicatat sih namanya? Itu kalau nanti dicatat namanya di Al-Quran, apa jadinya loh? Kalau ada Al-Quran yang namanya dicatat itu, siapa yang menyerupakan itu, ntar disembah lagi sama Oten. Mau nambah Tuhannya Oten, mau nambah ada berapa banyak? Hah? Inilah dia penyelamat Tuhan Oten. Apa jadinya coba? Al-Quran tuh udah canggih. Udah, lanjut Pak Ustadz. Iya, gantian Bang Goto. Memang betul, kenapa Al-Quran tidak menarasikan nama tersebut, siapa yang tersalib? Karena memang dalam nubuatan perjanjian lama itu nama tidak tersebut di situ. Makanya kalau Anda katakan kalau Anda tanya orang Yahudi apakah percaya dengan Yesus tersalib, jelas mereka katakan kami tidak percaya. Kan begitu, karena memang tidak ada nubuatan yang menjelaskan nama tersebut. Yang dijelaskan itu cuman penerima suap, cuman orang yang berdosa. Kan begitu. Jadi ya betul lah, seandainya saja Al-Quran menulis nama di situ, otomatis akan tidak sejalan, tidak selaras dengan apa yang tertulis dalam kitab Tanak atau dalam perjanjian lama. Jadi sudah betul itu, tidak ada salahnya itu Al-Quran, karena memang tidak harus disebut itu nama, karena memang tidak sesuai dengan nubuatan. Kalau disebut nama berarti tidak sesuai dengan nubuatan, sementara nubuatan tidak pernah menyebut nama. Kan begitu. Itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi kenapa ketika dalam Bible kanonik itu dikatakan bahwa Yesus yang tersalib, sebenarnya sumber ini kan tidak jelas. Bahkan semua murid pun merasa ragu-ragu. Kan begitu. Nah, kalau kita lihat Injil mula yang dipakai Ebionik, yang dipakai oleh Kristen Basilidian, itu kan tidak menuju ke situ. Bahkan mereka katakan yang tersalib itu bukan Yesus. Kan begitu. Itu fakta sejarah, kita tidak bisa bantah karena memang mereka adalah Kristen-Kristen awal yang didirikan setelah penghancuran Baik Suci tahun 70 setelah Masehi itu. Nah, jadi begitu. Dan kalau kita bicara tentang penyaliban, tidak satupun nubuatan dalam perjanjian lama bahwa dikatakan Yesus itulah yang tersalib. Yesaya 9, Yesaya 53, itu tidak ada menyebut nama di situ. Sama sekali tidak ada menyebut nama. Itu yang perlu kita pahami. Jadi nanti namanya itu baru ada setelah Bible dikanonikan. Ya kan begitu. Nah begitu mungkin, lanjut Pak Ustaz, silakan. Mantap, sambung menyambung kita ya, pingpongan. Jadi betul sekali ya kata abang kita ini, Abang Gato atau Abang Gotu ya, bahwa tidak satu pun nubuatan di dalam kitab Tanakh diperuntukkan untuk Yesus. Tetapi bapak-bapak gereja selalu mencari cocokologi agar seolah-olah kisah-kisah di dalam gospel telah dinubuatkan. Ambil contoh dari kisah kelahirannya ya, itu dioprek-oprek dari Yesaya 7 nomor 14 ya, dioprek-oprek ini. Jadi seolah-olah adalah untuk maminya Yesus dan Yesus. Di situ disebutkan Ha'alma, perempuan muda, bukan seorang perawan, lain lagi tuh ya untuk arti kata perawan. Nah, kemudian mereka katanya Matius akan menyebutnya dengan sebutan Immanuel. Nah, ini kan kebohongan. Tidak ada ketika Yesus lahir, maminya dan orang-orang di sekitarnya sampai Yesus disalibkan versi gospel memanggilnya dengan Immanuel. Tetapi itu sekarang udah parah lagi tuh, dan mereka akan menyebutnya Yesus. Jadi gabrul ini ya, rubah-rubah sana, rubah-rubah sini. Demikian pula ketika Lukas di 24 nomor 44 sampai 46. Sebab ada tertulis, kata Yesus menurut Lukas ya di 24 ayat 44 sampai 46. Sebab ada tertulis bahwasanya Mesias akan menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Tertulis di mana?
Kata Yesus dari Lukas tertulis di kitab Taurat Musa, kitab Mazmur Daud, kitab Neviim, kitab nabi-nabi. Nggak ada Mesias menderita, mati, lalu bangkit di hari ketiga. Nggak ada. Dulu sayembara dari almarhum Ustadz Moko Ginta, sayembara dari Ustadz Donditan, sayembara dari saya sendiri. Ada yang menambahkan, saya kasih 1 juta sekarang juga kalau bisa menunjukkan. Lalu ada yang nambahin, saya ikutan 10 juta. Nggak ada. Saya tidak percaya Yesus itu berbohong. Bagi Islam, Yesus itu utusan Allah yang mulia. Tidaklah beliau berkata-kata kecuali kejujuran, mengatakan segala wahyu yang beliau terima. Tetapi ini dikatakan seperti ini. Saya lebih condong memilih bahwa Lukas yang berbohong, karena seorang Yesus, seorang hamba, seorang utusan Tuhan, tidak mungkin dia berbohong. Lanjut, Bang Goto. Enggak, ini juga ya, mungkin sedikit aja ya. Ketika Yesus di atas kayu salib itu kan dia kan dikasih minum racun kan. Nah, kalau benar dia benar-benar Yesus yang Anda maksudkan ini adalah Nabi Isa, mustahil ada seorang nabi yang mati kematiannya itu karena minum racun. Ya, nggak ada catatannya seluruh para nabi dan rasul walaupun mati dibunuh, tapi nggak ada satupun yang mati karena racun. Ya, nggak ada. Karena menyalahi SOP. Ya, di seluruh di buku-buku itu seorang nabi itu nggak akan mati. Tanda-tandanya dia itu kalau dia nabi dan rasul itu dia kalau diracun nggak akan mati. Makanya mustahil ketika ada orang Kristen mengatakan baginda Rasulullah SAW mati diracun. Itu mustahil. Ya, kenapa? Kalau benar baginda Rasul mati diracun, hari ini suku Yahudi Khaybar itu nggak ada. Nggak ada itu. Ya, habis pasti dia itu. Pasti perpecahan, peperangan ada di mana-mana saat itu. Kalau benar baginda Rasulullah SAW mati diracun, nggak ada tandanya seorang rasul itu, seorang nabi, dia nggak akan mati karena racun. Jadi kalau Yesus di atas kayu salib mati diracun, berarti bukan Yesus itu. Bukan nabi, bukan. Nggak bisa mati kalau cuma racun. Tapi kalau bisa mati dibunuh, iya bisa. Silakan lanjut Pak Ustadz. Terusin tausiahnya baru dikit. Gue udah nyatet nih, baru dapat separuh kertas, separuh halaman. Pengennya 2 lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutlah isi sebelum Gurunda Zuma balik lagi. Masih sholat kali ya, Gurunda? Iya, masih tadi pamitnya sholat. Mungkin sekalian zikir atau baca Al-Quran. Jadi begini Bang, dari sisi pandangan saya, karena pernah juga di sebelah, ya. Kalau mengenai kekristenan ini Bang, ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Hamasiah itu diplesetkan oleh bapak-bapak gereja dari konsili pertama kan gitu. Sementara Nasrani mula-mula itu tidak ada, yang didirikan oleh Petrus itu tidak menyembah kepada Yesus, tidak pentuhan, mereka itu hanya pengikut. Dan Petrus juga pada zaman itu tidak pernah berdakwah di luar dari Bani Israel atau orang-orang yang tidak bersunat, kan begitu. Nah, si Paulus ini berselisih paham kepada si Kepas, yaitu Petrus. Sementara Petrus ini telah diamanahkan oleh Yesus untuk kunci surga. Yesus telah mengamanahkan kepada Petrus kunci surga. Nah, sementara waktu mereka berselisih paham, jadi yang timbul pertanyaan saya selama ini, apa dasar Paulus untuk berselisih paham kepada Petrus ini? Sementara Yesus telah mengamanahkan kunci surga kepada Petrus, dan Yesus berkata, di atas batu ini akan kudirikan jemaatku. Begitu. Jadi ajaran Yesus ini tidak pernah menyeru kepada Bani Israel bahwa Tuhan kita itu 3 pribadi 1 hakikat. Tidak pernah.
Yesus tidak pernah menyeru kepada Bani Israel untuk Tuhan itu ialah dua natur. Dirinya adalah dua natur. Tidak ada. Makanya Yesus berseru kepada Bani Israel, mengatakan, untuk memperoleh hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini utusan ini apa? Utusan itulah penyampai firman. Firman Tuhan kepada umatnya. Dan Yesus itu diutusannya kepada Bani Israel, bukan kepada umat manusia. Itu pemahaman saya selama ini, Bang. Makanya dari sisi ketuhanan Yesus ini sudah tidak ada yang bisa dipertahankan. Tidak ada yang bisa dipertahankan. Mau dari pernyataan Yesus sendiri yang harus dipercayai atau pernyataan dari Paulus atau bapak-bapak gereja. Itu harus ada perbandingan sebenarnya bagi yang berakal. Begitu, Bang. Terima kasih, Pak Ustadz. Silakan, Bang, dilanjut. Siap. Mantap, Bang Bayu ya. Nah, beginilah ya. Kita itu ketika mencari Tuhan yang benar, bahkan di dalam gospel sendiri pun terang benderang itu ya. Walaupun tidak semuanya adalah benar perkataan Yesus, kalau menurut penyelidikan 70-an sarjana-sarjana teologi di Amerika dan Eropa, hanya 18, sekian persen lah yang benar-benar perkataan Yesus, sisanya bukan perkataan Yesus. Ya, nah ini berarti apa yang dikatakan Yesus tentang hidup yang kekal. Beliau menunjuk kepada satu-satunya Tuhan yang benar dan beliau menunjuk dirinya sebagai utusan Tuhan, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi cari dulu Tuhan yang benar, jangan Tuhan-Tuhanan. Lalu yang kedua, cara beribadah. Siapa yang mengajarkan beribadah? Agama samawi selain Islam yaitu Judaism dan kekristenan. Dalam Judaism jelas sekali itu siapa yang mengajarkan peribadatannya ya. Kemudian di dalam Islam Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholatlah engkau seperti melihatku sholat." Jelas itu. Makanya ketika doanya begini dan begitu, beribadahnya begini dan begitu, siapa yang ngajarin? Lalu yang ketiga, kitabnya. Kalau sebuah kitab mengklaim dirinya suci, dia harus terbebas dari error, kesalahan-kesalahan. Dia harus terbebas dari konsep-konsep buah pikir manusia. Dia harus terbebas dari kontradiksi, ayat-ayatnya bertentangan. Kontradiksi ini juga mengandung 5 elemen. Yang pertama, ayat-ayatnya bertentangan, berkontradiksi. 2 dan 3 ingat obeng min dan obeng plus ya. Nah, saya beri contoh sekalian. Ayatnya bertentangan. Di dalam Gospel Sinoptik Matius, Markus, Lukas dikatakan Yesus menyuruh murid-murid mencari keledai. Di dalam Yohanes dikatakan Yesus menemukan sendiri keledainya. Ini kontradiksi ya. Silakan dijungkir balik akrobat teologis. Itu kontradiksi yang paling simpel. Kemudian obeng min, pengurangan. Matius 19 nomor 29 kata istri dihilangkan. Original teksnya ada gunaika, King James Version ada wife ya, tapi dihilangkan oleh LAI. Kemudian ditambahkan dari akhir Gospel Markus berhenti di ayat ke-8 dan mereka tidak mengatakannya karena takut. Evo fontogar. Tetapi ditambahkan satu paragraf oleh LAI. Dengan singkat mereka menceritakanlah, di atas sudah dikatakan mereka tidak mengatakan kepada siapapun karena takut. Nggak tanggung-tanggung, ayat 9 sampai 20 ditambahkan. Ya, lalu yang ketiga ayat-ayat sisipan. Ambil contoh Yohanin 1 Yohanes 5 nomor 7 dan 8.
Awalnya hanya catatan pinggir, lalu menjadi keimanan tentang Tritunggal. Penyalin berikutnya yang dari catatan pinggir dimasukkan seolah-olah itu bagian dari firman Tuhan. Lalu ayat-ayat kembar. Kita bisa lihat ya di Tawarik dan Raja-Raja misalnya. Itu titik dan komanya aja sama plek. Lanjut Bang Imrus, standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, lanjut Bang Imrus kalau ada yang mau disampaikan. Mungkin Bang Gotong enggak sedikit aja ya kan, tadi kan disinggung sama Ustadz Tunggul ya, God, Glory, Gospel ya. Nah ini ketika dia 3G ini dikeluarkan dipakai sama orang-orang Kristen, Anda ini mau nggak mau ketika 3G ada ini agama Kristen ini udah dijadikan industri ya. Gospelnya belakangan loh, God, Glory, Gospel ini industri udah. Kalau udah industri, agama dijadikan industri, motifnya pasti ekonomi, profit yang dikejar dia. Ya, mau nggak mau emang begitu udah. Ya, jadi kalau ada revisi itu ya karena dia udah motifnya ekonomi. Dunia yang dikejar, produknya udah produk dunia. Ya, nggak ada lagi yang namanya Yesusnya itu Tuhan atau apa, itu bohong semua. Bohong. Dusta sedusta-dustanya yang udah 2000 tahun ini terus ditiupkan. Fitnah yang paling terbesar di muka bumi ini adalah yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Fitnah paling terbesar di muka bumi. Nggak ada lagi selain itu. Lanjut Ustaz. Jadi begini juga Bang, dari sisi pandangan saya, menurut terkait dari LAI ini, jika Bible itu adalah firman, benar-benar firman Tuhan, mereka tidak akan pernah berani mengurangi apa yang tercantum di teks original mereka, kan gitu. Penerjemahannya itu sebenarnya harus tepat dengan berdasarkan teks original, jangan mengurangi dan jangan menambahi. Kalau kita umat Islam kan tidak mungkin kita berani mengurangi satu titik pun, itu kita nggak bakalan berani untuk dalam penerjemahannya. Ini mereka seenak jidatnya Bang, seenak jidat mereka mengartikan, menerjemahkan, mengambil istilah-istilah yang ada pada umat Islam di Al-Quran, kan gitu. Jadi titik dasar dari agama itu apa kan gitu? Bukankah kita berdasarkan kepada teks original agama ini berasal dari mana? Kan seperti itu. Kalau agama ini berasal, misalnya Islam berasal dari Nabi Muhammad adalah orang Arab, ya kita berdasarkan berbahasa Arab. Sementara ini saudara kita umat Kristen ini ada dua, yang satu dari mengatakan perjanjian lama Ibrani, satu Yunani. Yang benar yang mana? Kan gitu. Penerjemahannya bagaimana? Silakan Bang. Lama ya. Iya boleh lanjut. Ini Bunda juga lagi azan nih. Tapi moderator lagi pada sholat. Bunda ganti dulu bentar. Ya, Assalamualaikum Mbak Ike ya. Waalaikumsalam. Suaranya kecil kali Mbak. Saya Ike Masita dari Maluku Utara, Ternate. Iya kecil tapi nggak apa-apa lah. Coba apa yang mau disampaikan silakan. Iya, kebetulan saya mualaf, jadi saya ingin sekali nimbrung di sini biar memperdalam ilmu tentang agama Islam. Masya Allah. Saya ingin sekali dengar langsung di room biar bisa bertanya-tanya berkaitan dengan memperdalam ilmu agama Islam, karena saya mualaf, saya belum terlalu
memahami sampai ke dalam-dalamnya, tetapi saya alhamdulillah karena mendapatkan kebenaran di agama Islam sampai saya memutuskan untuk hijrah ke Muslim. Tuh. Insya Allah. Ya, silakan Bu Ika kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Iya, saya ingin bertanya, seandainya saya kan keluarga saya masih banyak yang Kristen, terutama ibu kandung saya masih Kristen. Sementara saya sudah Muslim. Saya sudah berusaha untuk memberikan pemahaman, tapi kalau mereka memang hatinya sudah sekeras batu dengan doktrin, apakah saya berdosa atau ada beban nanti kalau saya pertanggungjawabkan nanti di akhirat seperti apa ya? Baik, silakan ada yang mau ini menyampaikannya, Bang Imrus atau host. Bentar ya Bu, ini lagi pada sholat masalahnya, kita pas lagi jatuh waktunya, waktu lagi sholat zuhur lagi masuk. Oh iya. Sebentar Bu ya. Bang Imrus monitor Bu. Ya, Bang sini saya jawab secara singkat silakan, ya. Silakan Ustaz Rembul. Ibu tadi siapa yang kakak atau ibu, maaf ya, kakak Ike Masita. Jawabannya mudah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu hatinya kepingin semua umat manusia memeluk Islam. Ketika pamannya tidak juga memeluk agama Islam, walaupun pamannya ini sangat sayang, sangat melindungi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersedih. Lalu apa penghiburan dari Allah? Bahwa engkau itu hanya utusan, hanya menyampaikan. Perkara hidayah itu domainku. Ini enggak persis ya, saya bahasa bumi saja supaya mudah dicerna oleh Kak Ike. Jadi bahkan Nabi Muhammad SAW tidak diminta pertanggungjawaban. Kenapa si anu tidak memeluk Islam? Tidak diminta. Itu seorang Rasulullah SAW. Apalagi kita. Jadi kita jangan pernah menyerah. Kalau nggak hari ini, mungkin esok lusa. Kalau nggak esok lusa, mungkin suatu hari. Bahkan banyak saya mendengar ya cerita bahwa seorang anak yang dibenci bapaknya, ketika anak ini hijrah menjadi mualaf, bapaknya sangat membenci. Tetapi di jelang-jelang wafatnya, dalam keadaan koma sudah tidak bisa berbicara, disitulah Allah memberikan pintu hidayahnya. Tiba-tiba bapaknya ini dengan suara yang pelan bergetar memanggil anaknya. Dicari ini sama keluarga, dipanggil anaknya yang saat itu sedang bekerja. Lalu dikatakan, pandu saya untuk mengucap syahadat. Dipandu tuh. Gak lama kemudian ayahnya meninggal. Jadi jangan pernah berputus pengharapan kepada Allah. Ya. Yang paling penting adalah Kak Ike harus lebih sayang, lebih memuliakan ibunda atau mungkin ayahanda kalau masih ada, harus lebih memuliakan. Nggak boleh menyakiti hati, terutama hati ibu. Nggak boleh melawan, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, ibu nggak mau makan nih kalau kamu tetap bertahan di keyakinanmu. Nggak, itu bisa dilawan dengan cara yang baik. Nah terakhir, saya mohon maaf karena persiapan juga untuk sholat. Terakhir, Nabi Muhammad SAW membekali kita ketika berdakwah. Berdakwahlah dengan hikmah. Gembirakanlah, jangan ditakut-takuti. Gembirakanlah bahwa Allah itu maha pengampun, maha penerima tobat, maha segalanya.
Lalu mudahkanlah, jangan disusah-susahkan. Tapi beda, jangan ngegampang-gampangin. Ngegampang-gampangin beda dengan mudahkanlah. Contohnya apa? Yang paling penting kita sudah memahami makna dari Allah itu ahad, satu yang tiada duanya. Tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah kecuali Allah. Itu bacaan sholat pegang buku, sholatnya pegang buku. Belum hafal surat Al-Fatihah, diganti Allahu Akbar. Terus begitu aja, semua bacaan Allahu Akbar. Sambil paralel berjalan baca bukunya, lama-lama hafal. Nah, semua itu berprogres. Kak Ike nggak perlu takut, saya belum paham ini masih banyak yang akan ditanya. Silahkan bertanya kepada orang yang memang betul-betul hatinya ikhlas memberikan pengetahuan tentang akidah Islam. Gitu ya, Kak Ike, selamat. Saya suka mendengarnya, alhamdulillah. Kembali ke Bunda Vera, standby. Ya, terima kasih Ustaz Unggul, Masya Allah. Bu Ike? Ya. Iya, kalau maaf sebelumnya izin Bunda mau nanya, Ibu Ike mu'alafnya udah berapa lama, Bu? Saya sudah mualaf sudah lama. Saya mualaf juga sebelum menikah. Jadi kebetulan dapat jodoh Muslim, jadi alhamdulillah sesuai dengan iman ya, satu iman. Karena sebelum menikah saya sudah mualaf. Dan alhamdulillah saya juga sudah menunaikan rukun Islam yang ke-5. Saya sudah. Ya Allah, alhamdulillah. Dan selama saya jadi mualaf hijrah ke Muslim, saya sudah mengajak kolega, teman-teman, keluarga, bahkan adik kandung saya laki-laki satu keluarga, sudah 5 orang yang ikut saya mualaf. Cuman ibu saya yang agak berat lah untuk saya memberi pemahaman, karena mungkin doktrinnya dari 8 bersaudara, dari 12 bersaudara 8 orang pendeta ya, dari kakak beradiknya ibu saya. Tapi alhamdulillah sesuai dengan arahan dari Pak Ustadz tadi, bahwa saya sudah menunjukkan bakti saya kepada ibu. Bapak sudah nggak ada, saya masih remaja, bapak sudah nggak ada. Jadi saya memberikan contoh teladan yang baik, yang mana kita di Muslim seperti apa, tetap berbakti kepada orang tua, membantu sesuai kemampuan. Dan ya saya hanya berdoa, mohon didoakan semoga ada hidayah ya buat ibu saya, karena saya merasa gimana ya, agak terasa hutang gitu secara pribadi. Keluarga saya, adik kandung saya laki-laki, bahkan sahabat saya memberi pemahaman tentang kebenaran di Islam, alhamdulillah mereka ikut, dan sampai hari ini imannya bagus, dan ada yang juga sudah daftar haji, dan saya sangat bersyukur. Saya hanya minta bantuan doa dari teman-teman sesama Muslim. Insyaallah saya dapat hidayah ya, gitu. Itu ya, amin. Terima kasih buat teman-teman semua ya, 657 orang di sini. Mari kita doakan semoga ibunya Ike Masita cepatnya akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Bu Masita, kalau ada lagi yang mau ditanyakan silakan, Bu. Ya, untuk sementara biar standby dulu atau biar turun aja dulu, biar dari Iya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Semoga selalu istiqomah. Dan saya mohon izin satu porsi, mungkin nanti ada dari Kristen yang mau naik ya, Bu ya. Ya, diturunin aja ya. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum.
Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, kasih permintaan. Ini saudara-saudara Bunda di atas, ada yang monitor nggak nih? Apa udah selesai melaksanakan sholat zuhurnya? Karena Bunda juga mau sholat, ini udah udah masuk zuhur di Jakarta. Kristen kalau ada mana silakan. Sambil nunggu host dengan Bang Suma ini, kita bicara-bicara aja masalah God Glory Gospel itu. Mungkin Bapak Indus masih monitor ya. Sebenarnya God Glory Gospel itu bagian dari pencetusan perang salib tahun 1905 itu. Karena perang salib itu kan berlangsung dari 1905 sampai 1600-an. Sementara perjanjian Tordesillas itu kan tahun 1494. Memang tujuannya itu. Jadi agama itu hanya menjadi kedok untuk memperluas wilayah jajahan. Itu yang betul. Karena itu fakta sejarah tidak bisa dibantah. Jadi agama gospel itu digunakan untuk memperluas dan memperkaya diri, memperluas jajahan dan memperkaya diri satu negara. Ya. Makanya itu ditutup. Dan memang harus perintah dari Kepausan Vatikan. Tidak boleh kalau bukan dari Kepausan. Itu jadi agama Kristen tersebar itu memang dari perjanjian awalnya dari perjanjian ini. Tordesillas ini. Jadi awalnya dari sini. Kalau Anda pelajari sejarahnya, Anda akan mengerti kenapa di hampir semua negara agama ini ada atau Bible Connect disebarkan. Iya, berdasarkan amanat agung Matius 28 ayat 19 dan 20 itu. Ini jadi landasan penyiaran agama ini. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa agama ini hanya dijadikan jembatan atau kedok saja untuk memperluas wilayah jajahan. Silakan Anda pelajari sejarah perang salib dan sejarah perjanjian-perjanjian di bawah perang salib. Semuanya memang menunjuk atau merujuk untuk menjajah satu negara. Itu memperluas wilayah kekuasaan satu negara untuk mengeruk keuntungan atau mengeruk kekayaan alam satu negara tersebut. Nah, begitu mungkin kira-kira dan tentang God Glory Gospel ini. Dan ini sampai sekarang kita masih kenal ini. Kita masih kenal, bahkan ada konseptualnya untuk misionaris itu yang dipelajari di sekolah-sekolah teologi ya. Itu Anda bisa cari kebenarannya itu mulai dari C1 sampai C6. Ini kan kalau Anda nonton video Kodondi kan pernah ini menjelaskan ini. Ya sebenarnya ini konsep sudah dipakai, udah lama sekali ini konsep dipakai dan harus memang dipelajari. Kenapa mereka juga mempelajari Islamologi? Karena harus mereka tahu bagaimana menuju satu daerah itu untuk mencocokkan ajaran mereka dengan budaya lokal daerah tersebut dan tradisi daerah tersebut. Nah, kalau Anda bicara LAI itu bagian dari konsep ini. Nah, jadi LAI bagian dari konsep C1 sampai C6 tersebut. Ya, di mana ketika masuk ke dalam ke bangsa Indonesia yang kalau kita lihat bahwa Indonesia ini adalah mayoritas beragama Muslim, otomatis harus menggunakan istilah-istilah Muslim untuk supaya Bible ini dekat atau menyatu dengan masyarakat Indonesia atau dengan kultur budaya atau dengan tradisi-tradisi Islam. Jadi perlu mereka memang merubah. Karena kapan mereka tidak bisa merubah, mungkin tidak bisa diterima oleh budaya setempat begitu. Jadi memang konsep C1 sampai C6 ini memang mereka tidak pernah merubahnya. Bahkan kalau Anda melihat zaman sekarang, bahkan ini konsep ini sudah mencapai C6. Nah, ini yang tidak bisa kita deteksi. Kenapa? Karena C6 ini sudah melibatkan agen rahasia atau intelijen atau orang-orang pintar. Makanya pergerakan ini luar biasa menurut saya, sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa pergerakan mereka gitu loh. Kenapa? Karena sudah melibatkan agen rahasia. Sebelum daerah itu dituju, agennya sudah ke sana duluan. Begitu loh. Bahkan ada agen-agen rahasia yang justru yang tadinya itu justru orang dari luar yang belajar Islam terus masuk ke Indonesia menyebarkan Islam, padahal mereka sebenarnya bukan Islam tapi mengatasnamakan Islam, bahkan berjubah Islam, bahkan sudah menjadi seorang kiai, mungkin menjadi seorang ustaz,
begitu. Tapi ini justru Indonesia sendiri, orang Indonesia sendiri yang disewa, dibayar, lalu belajar ke luar negeri, pulang coba-coba menyebarkan Islam dengan apa yang dia pelajari, padahal dia sendiri bagian dari agen rahasia. Jadi ini kita perlu, sebenarnya saya tidak mau bicara ini karena ini sudah tingkat tinggi dari program misionaris tersebut. Jadi C6 ini adalah suatu program yang harus kita waspadai. Kenapa kita waspadai bersama? Karena sudah melibatkan agen rahasia. Kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Kan begitu. Sudah ada beberapa kasus yang membuktikan itu. Contoh Ponpes Al Zaitun, pimpinan Panji Gumilang dan yang lain, kan begitu. Jadi kita tidak tahu apakah mereka bagian dari agen rahasia ini atau tidak. Sementara konsep C6 ini sudah dijalankan di Indonesia. Nah, begitu kira-kira. Silakan lanjut yang lain. Silakan lanjut yang lain. Mungkin ada yang mau membahas C1 atau C6, silakan. Ya, terima kasih, Mbak. Silakan ada yang mau naik, Kristen, kasih permintaan, terus Bang Bayu atau Bang Indrus yang standby, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditambahkan, silakan. Host, monitor host, Bang Dalbo, Assalamualaikum. Kayaknya lagi pada sholat. Iya. Silakan, siapa tahu mau menyambung masalah God Glory Gospel tadi. Ini saya mau katakan ini dasar dari konsep itu. Ya, memang dipelajari dan semua sekolah teologi Kristen itu mempelajari ini. Karena menurut mereka itu harus melakukan atau melaksanakan amanat agung itu dari Matius 28 ayat 19 itu. Begitu kira-kira. Jadi memang sudah ada bercampur baur ini antara konsep agama dengan konsep politik. Itu sudah ada memang dari tahun 1494. Dan sekarang kalau kita lihat memang ada indikasi adu domba yang dilakukan oleh agen-agen rahasia ini untuk mengadu domba justru antara umat muslim sendiri ketika dia masuk ke dalam suatu negara yang mayoritas Islam. Ini kan sudah terjadi, bahkan di negara kita ini sudah terjadi hal seperti ini. Hati-hati karena konsep C6 ini sudah melibatkan intelijen, melibatkan agen rahasia, melibatkan orang-orang pintar, gitu. Bahkan dia masuk di semua lini, kan begitu. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya komal-komal begini, kita bisa membentengi akidah kita. Ya, setidak-tidaknya orang yang dengar, orang yang penikmat komal-komal seperti ini menjadikan pembahasan dalam komal ini sebagai benteng untuk menjaga akidah mereka. Begitu, karena ini pemurtatan ini akan terus berjalan karena konsep ini terpakai terus ini sampai akhir zaman. Gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Silakan mungkin Bang Bayu yang lain, silakan. Silakan. Terima kasih. Saya hanya mau kasih saran begini untuk teman-teman ya. Saya mau hanya kasih saran sedikit. Ini kalau bisa ini ada program yang bisa atau yang bisa menahan atau yang bisa mengetahui secara jelas ini pergerakan C6 ini, lalu dibuatkan program untuk menghadang. Ya, kan begitu. Jadi memang butuh dana yang tidak sedikit ketika kita harus melawan menghadang program C6 ini. Karena sudah melibatkan orang-orang pintar begitu. Tapi ini harus dilakukan karena kalau tidak dilakukan ya tambah hari tambah banyak gitu yang murtad, kan begitu. Ya, silakan lanjut yang lain. Lah ini tadi ada yang tanya ini, Bang God jelaskan C1 sampai C6 ini. Saya pikir semua sudah tahu ini. Masa belum tahu ini konsep C1 sama C6 nih? Iya. Coba nonton aja videonya Kodondi, itu ada videonya Kodondi. Ini konsep C1 C6 ini saya sudah pahami sebelum ada Google.
Ya karena memang ini karena saya orang dari dalam, jadi saya sudah pelajari ini. Bahkan saya pernah menjadi bagian dalam konsep ini. Lama saya, sekitar 5 tahun saya jadi bagian dalam konsep ini. Iya. Nonton aja videonya Kodondi, teman-teman di bawah yang mau tahu konsep C1 C6, silakan klik aja YouTube video Kodondi itu yang membahas tentang C1 sampai C6. Iya, saya paham betul konsep ini karena saya pernah menjadi bagian 5 tahun di dalamnya. Gitu. Ya, silakan. Mau jadi begini ya, oke. Saya jelaskan aja. Jadi begini, konsep C1 sampai C6 itu adalah konsep misionaris yang berlandaskan atau berdasar dari Matius 28 ayat 19. C1 itu dimana ketika orang dari luar masuk memberitakan atau mendirikan gereja itu masih menggunakan bahasa asal. Misalnya dia misionaris dari Belanda, dia masih menggunakan bahasa asal. Dia bangun gereja di satu daerah karena dia sudah punya dana, dia gak bangun tapi dia masih menggunakan bahasa asal gitu. Nah itu konsep C1 dan itu sudah berlangsung dari zaman VOC dulu. Nah terus naik kita ke konsep C2. Nah, C2 itu adalah konsep di mana ketika seorang dari luar, misionaris dari luar mendirikan gereja, lalu sudah menggunakan bahasa lokal itu. Bahasa lokal itu, bahasa setempat gitu. Jadi sudah bergabung. Nah, sementara C3 sudah masuk ke budaya. Ketika mereka sudah paham bahasa lokal, mereka menyampaikan dengan bahasa lokal, mereka C3 itu sudah masuk ke tradisi lokal. Itu loh. Itu sudah C3. Jadi kalau misalnya di situ ada tradisi pewayangan mungkin atau ada tradisi apakah di situ masuklah mereka memberitakan gospel ini melalui tradisi tersebut. Jadi itu sudah C3. Dan itu sudah lama terjadi sekitar tahun 1900-an itu. Nah, kita naik C4. Nah, kalau C4 ini sudah naik lagi. Sudah naik lagi kalau C4 ini. Ini bukan hanya tradisi budaya lokal lagi, tapi sudah masuk ke tradisi Islam. Nah, seperti yang LAI sekarang itu, di mana LAI itu banyak memasukkan istilah-istilah Islam dalam Bible kanonik. Nah, ini sudah masuk ke situ. Jadi kita naik lagi C5. C5 itu sudah Islam, saya katakan, sudah boleh dikatakan karena sudah menggunakan gamis, sudah menggunakan peci, sudah menggunakan songkok. Jadi dia sudah masuk di tradisi lokal, sudah masuk di tradisi Islam, sudah menjadi Islam. Begitu kira-kira. Ini yang perlu kita waspadai. Nih. Ini yang sudah yang harus kita waspadai. Dan yang kayak C6 yang tadi itu, yang C6 yang susah karena sudah melibatkan orang-orang pintar, agen rahasia, intelijen itu. Ini yang kita tidak bisa baca pergerakan mereka karena C6 ini sudah luar biasa menurut saya. Nah itu mungkin sedikit dari saya konsep C1 C6 karena saya pernah menjadi bagian di dalamnya itu. Gitu. Nah, suara saya didengar jelas ya? Dengar ya? Jelas Pak Ki. Nah, jadi itu yang perlu kita waspadai. Jadi sedikit ya tentang C1 sampai C6 itu. Jadi perlu diwaspadai. Ketika sudah naik ke C5, C6, Anda bertemu dengan orang-orang yang boleh dikatakan sudah Islam, sudah pakai peci, sudah celana cingkrang dan yang lain. Hati-hati. Anda jangan langsung berpikir bahwa itu adalah adalah teman kita, bukan. Jangan dulu. Kita harus kaji dulu. Iya, karena mereka sudah belajar Islam, sudah tahu banyak tentang Islam. Kan di Komal-Komal ini kan ada beberapa yang naik, saya perhatikan. Mereka sudah C5 itu, saya perhatikan. Bahkan sudah ada yang berdebat dan mengakui itu, bahwa beliau sudah ada di posisi C5. Kan begitu. Tapi beliau juga tidak bisa bantah argumen saya. Iya, karena saya orang dari dalam, mereka tidak bisa bantah karena saya tahu situasi, karena saya orang dari dalam. Nah, begitu. Nah, silakan. Nah, silakan lanjut yang lain. Itu sedikit dari saya tentang C1 sampai C6 itu. Silakan. Ya, terima kasih Pak God ilmunya. Benny monitor dek. Bang Imrus atau host monitor.
Iya, ada yang mau ditanya nggak di bawah? Teman-teman boleh typing. Atau ada yang mau naik nggak nih Kristen? Silakan. Lanjut. Saya nyimak, lanjut dari tadi nyimak ini, alhamdulillah. Sholat. Iya. Makasih. Bang Imbrus moderator nggak? Bang Imbrus? Bang Imbrus, kecil banget suaranya. Ih. Bang Imbrus moderator nggak? Tes, suara bunda ada nggak sih? Ya, untuk para apologet Islam ini, kalau bisa punya program khusus ini untuk menghadang C5 dan C6, kalau saya pribadi mesti ada ini. Mesti ada. Kenapa saya katakan? Karena ini yang menyebar sampai ke daerah-daerah ini. Iya, Anda tidak bisa baca gerakan mereka. Kenapa saya katakan Anda tidak bisa baca? Karena memang sudah melibatkan agen-agen rahasia tersebut. Anda tidak tahu dalam satu kelompok masyarakat yang mungkin beranggotakan sampai 100-200 orang, ada yang 2, ada yang 3 di situ sudah berpindah. Anda tidak tahu karena ini gerakan rahasia. Kan begitu. Bahkan kalau boleh dikata sudah ada yang masuk ke pesantren, kan begitu. Contoh tadi yang saya jelaskan, Panji gue bilang tadi dengan Ponpes Al Zaitun itu. Kan begitu. Jadi kalau ketika kita ketemu dengan orang-orang yang boleh dikatakan sudah mirip betul dengan dengan Islam dan berbicara bahasa-bahasa yang baru, jangan langsung percaya bahwa mereka itu adalah adalah teman kita atau adalah sesuatu yang harus diikuti. Hati-hati ya, hati-hati. Sekarang banyak bermunculan orang-orang yang mengaku Islam tapi mengajarkan sesuatu yang tidak berdasar atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang kita perlu waspadai. Kalau Anda paham C5, C6, Anda akan memilah-milah. Ketika ada seorang kiai berbicara begini, jangan langsung dipercaya. Ketika ada seorang muslim bicara gini, jangan langsung dipercaya. Siapa tahu mereka ada bagian dari C6 hanya untuk menyesatkan, itu untuk memecah belah. Hati-hati. Yang perlu mungkin Bang Suma sebagai ketua pembina apologet mungkin harus punya program untuk menghadang ini. Kira-kira begitu. Sedikit aja ya, ketika kita kan sering melihat ya tumbuhnya denom banyak ini ya, itu semakin banyak